Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Putra Perdana, NIM D0411810332. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai saluran transmisi. Yang pertama saya akan menjelaskan itu definisi dan fungsinya. Pertama, saluran transmisi adalah penghantar, baik berupa konduktor ataupun isolator atau dielektrik. Ini adalah contoh gambar dari saluran transmisi yang kita biasa lihat, yaitu tiang-tiang besi yang menjulang naik tinggi, yang pasti sering kita lihat, baik itu yang berada dekat rumah atau tidak, yang dimana itu berfungsi yang digunakan untuk menghubungkan suatu pembangkit sinyal yang disebut juga sumber dengan sebuah penerima atau pemakai yang disebut juga dengan beban. Karena sinyal elektrik merambat hanya dengan kecepatan cahaya, maka sinyal elektrik juga memerlukan suatu waktu tempuh tertentu untuk merambat dari sumber ke beban. Jika sinyal elektrik ini berubah secara cepat dengan waktu frekuensi yang tinggi, waktu tempuh di atas menjadi signifikan. Waktu tempuh atau delay yang terjadi harus diperhatikan. Sinyal yang keluar dari suatu saluran transmisi tidaklah sama dengan apa yang dimasukkan pada bagian masukannya. Selain itu, saluran transmisi yang dipergunakan biasanya mengandung kerugian, sehingga sinyal yang masuk akan mengalami peredaman atau atenuasi dalam perambatannya. Amplitudo sinyal yang melalui saluran transmisi yang mengandung kerugian itu akan mengecil atau lucid transmission line. Dua permasalahan di atas akan menjadi lebih kompleks jika kecepatan rambat dan peredaman tersebut merupakan fungsi dari frekuensi. Hal yang disebut dispersi ini akan menyebabkan terjadinya perubahan pada bentuk sinyal atau distorsi sinyal. Kebanyakan fenomena yang bisa ditemukan di teknik elektro atau elektronika bisa dijabarkan dengan bantuan model atau rangkaian pengganti yang bersifat dekonsentrasi pada suatu elemen single tertentu atau lumped elemen. Hal ini boleh dilakukan dan juga sebaiknya dilakukan jika panjang gelombang dari sinyal yang diamati jauh lebih besar dari geometri rangkaian yang diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, NIM del 0411811332. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari sistem transmisi. Nah, khususnya itu adalah di Indonesia. Nah, prinsip kerja sistem transmisi ini sendiri yaitu ketika tegangan keluaran dari transformator pembangkit listrik dinaikkan menggunakan transformator step up. Pada umumnya tegangan generator itu dia kurang lebih 50 kV. Nah, tegangan tersebut nantinya dinaikkan ke tegangan tinggi menjadi 150 kV. Nah, untuk tegangan ekstra tingginya itu sekitar 500 kV. Nah, tegangan tersebut itu disalurkan sepanjang saluran transmisi yang berjarak ratusan kilometer membentang dari barat ke timur dan sebaliknya. Tegangan kemudian itu diturunkan ke tegangan menengah 20 kV pada gardu induk untuk selanjutnya didistribusikan ke konsumen. Nah, untuk pembagiannya di Indonesia sendiri untuk sistem transmisi dia itu dikelola oleh oleh pembangkit perusahaan listrik negara atau biasa juga disebut dengan PLN. Nah, alasan kenapa PLN itu dia menggunakan tegangan tinggi pada saluran transmisi, dia tidak lain adalah tujuannya agar rugi-rugi daya itu semakin diperkecil atau arusnya itu dia akan semakin kecil, karena kalau jika arus tetap dibiarkan besar maka semakin besar juga panas nantinya yang akan dihasilkan. Nah, sehingga itu dia dapat mengakibatkan kabel pengantar itu dia akan memanas. Nah, akibatnya energi listrik yang berada pada kabel tersebut dia akan perlahan menghilang, dan itu hilangnya juga cukup besar. Nah, kemudian kalau misalnya dia langsung menggunakan tegangan rendah pada saluran transmisi itu sendiri, itu dia akan menyebabkan arusnya nanti dia akan semakin besar. Nah, ini pengaruhnya dia akan lagi membutuhkan lagi penampang kawat pengantar agar tahan terhadap panas nantinya ditimbulkan oleh arus besar tersebut. Nah, itu berarti semakin mahal pula nanti biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Nah, untuk semakin panjang kawat pengantar maka akan semakin besar pula hambatan listriknya. Itulah kenapa PLN itu dia menggunakan tegangan tinggi, karena tegangan itu dia sangat penting walaupun berbahaya. Kemudian untuk di Indonesia sendiri untuk penyaluran dan transmisinya pada sistem interkoneksi, nah contohnya seperti Jawa dan Bali. Nah, unit induk PLN-nya itu dia akan menangani terbagi menjadi 3 unit. Nah, untuk penyalurannya, dan 1 unit untuk induk pengaturan bebannya itu sendiri. Nah, unit induk penyalurannya itu sendiri
Yang pertama itu adalah PLN transmisi khususnya di Jawa bagian barat. Nah, ini dia yang menangani penyalurannya di Banten dan Jakarta yang bertempat di Cawang atau Jakarta. Kemudian yang kedua itu adalah PLN transmisi Jawa bagian tengah. Nah, ini yang menangani penyalurannya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta yang bertempat di Bandung. Kemudian yang ketiga, PLN transmisi Jawa bagian timur dan Bali, di mana yang menangani penyalurannya itu adalah di Jawa Timur dan Bali yang bertempat di Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan untuk unit induk pengaturan bebannya oleh PLN Pusat Pengaturan Beban Jawa Balinya, yang berfungsi di sini dia untuk mengatur beban Jawa Bali yang berpusat di Gandul, Jakarta, yang biasa disebut juga Jawa Bali Control Center atau JCC, yang di bawahnya itu dia terbagi dalam 5 regional area pengaturan beban atau APB yang meliputi yang pertama itu adalah PLN area pengaturan beban Jakarta dan Banten yang berkedudukan itu di Cawang. Kemudian PLN area pengaturan beban Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung. Kemudian yang ketiga itu adalah PLN area pengaturan beban Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Semarang. Kemudian keempat itu adalah PLN area pengaturan beban Jawa Timur yang berkedudukan di Sidoarjo. Kemudian yang kelima itu adalah PLN area pengaturan beban Bali, di mana yang berkedudukan di Denpasar. Mungkin itu sedikit penjelasan dari sistem saluran transmisi khususnya itu di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Ahmad Sigi, NIM D0411818131. Saya tergabung dalam kelompok 3 dalam mempresentasikan materi tentang transmisi. Kali ini saya mendapat materi tentang jenis-jenis tiang tower atau tower transmisi. Tower transmisi itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu lattice tower. Lattice tower merupakan jenis tower transmisi yang konstruksinya menggunakan baja ringan yang notabene berukuran kecil, sehingga dalam pengerjaan atau pembangunan tower ini lebih mudah. Tower jenis ini biasanya dirancang dengan ketinggian kurang lebih 20 sampai 120 meter. Adapun konstruksi dari lattice tower itu yang pertama konstruksi delta. Konstruksi delta biasanya digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dalam konfigurasi penghantar single circuit dengan 2 buah petanahan. Konstruksi tower jenis ini biasanya digunakan untuk mentransmisikan tegangan sekitar 200 sampai 500 kV. Kemudian konstruksi yang kedua itu konstruksi bentuk piramida. Konstruksi piramida, jenis piramida ini konfigurasi pengantarnya itu double circuit. Konstruksi ini terdiri dari double circuit single air wire dengan double circuit double air wire. Single circuit double wire itu mentransmisikan tegangan sekitar 30 sampai 380 kV, sedangkan double circuit double air wire-nya itu mentransmisikan 70 sampai 500 kV. Kemudian konstruksi yang ketiga itu konstruksi zigzag. Konstruksi zigzag hampir sama dengan konstruksi piramida, digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dalam konfigurasi single circuit. Biasanya mentransmisikan tegangan antara 30 sampai 150 kV. Jenis tiang yang kedua itu tubular steel power. Tubular steel power adalah tiang baja berongga yang berisi poligonal, memiliki konstruksi baja berbentuk setengah atau sepertiga lingkaran tergantung diameter yang digunakan. Tower jenis ini kurang efisien untuk digunakan untuk transmisi sebab dibutuhkan keahlian atau ketelitian khusus dalam pemasangannya, berbeda dengan jenis konstruksi lattice tower. Kemudian yang jenis ketiga ada concrete pole tower. Concrete pole tower adalah jenis transmisi dengan menggunakan konstruksi beton. Jenis concrete pole tower ini biasanya memiliki jenis berbentuk huruf H dan I, dan biasanya
dia mentransmisikan energi listrik dengan tegangan sekitar 30 kV sampai 110 kV. Kemudian jenis tower transmisi yang keempat itu wooden pole tower. Jadi konstruksi wooden pole tower ini berasal dari kayu. Tower jenis ini juga hampir sama dengan yang ketiga, menggunakan memiliki jenis atau bentuk huruf H atau I. Namun tower ini jarang sekali digunakan karena tidak terlalu bagus dan sangat tergantung cuaca. Jadi ketika musim hujan atau musim hujan, konstruksi dari tiang ini akan cepat lapuk. Demikian penjelasan saya mengenai jenis tiang tower transmisi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syahrul Ramadana, NIM D041181318. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang jenis-jenis transmisi berdasarkan arusnya. Nah, dalam dunia kelistrikan sendiri kita sudah ketahui bahwa ada dua kategori arus listrik, yaitu arus bolak-balik atau AC dan arus searah atau DC. Begitupun dalam saluran transmisi terbagi atas dua berdasarkan arusnya, yaitu saluran transmisi AC dan saluran transmisi DC. Saluran transmisi AC sendiri di dalam sistemnya penaikan dan penurunan tegangannya itu jauh lebih mudah karena disokong oleh transformator. Dan saluran transmisi AC sendiri memiliki dua sistem fasa, yaitu sistem fasa tunggal dan sistem fasa 3. Sehingga saluran transmisi AC itu mempunyai beberapa kelebihan. Contohnya, daya yang disalurkannya itu lebih besar, nilai sesaatnya konstan, dan mempunyai medan magnet putar. Di luar dari kelebihan dari saluran transmisi AC, pasti ada kekurangannya. Nah, saluran transmisi AC itu memiliki kekurangan di kestabilannya. Jadi saluran transmisi AC itu tidak stabil, tidak sestabil saluran transmisi DC. Dan isolasi yang rumit atau isolasi dari saluran transmisi AC sendiri itu rumit karena pasti isolasi memang harus kuat dan aman, sehingga biaya yang diperlukan itu jauh lebih mahal. Nah, selanjutnya itu saluran transmisi DC. Dalam saluran transmisi DC, daya guna atau efisiensinya itu tinggi karena mempunyai faktor daya sama dengan 1, sehingga saluran transmisi DC itu tidak memiliki masalah terhadap kestabilannya. Dan saluran transmisi DC sendiri dimungkinkan untuk penyaluran jarak jauh karena isolasinya yang sederhana, lebih sederhana dibandingkan saluran transmisi AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fauzan, NIM D041181501 dari kelompok 3 akan mempresentasikan komponen-komponen apa saja yang ada di transmisi tenaga listrik. Oke, untuk komponen-komponen utama dari saluran transmisi terdiri dari 3, yaitu pertama konduktor, yang kedua isolator, yang ketiga tiang penyangga atau tower. Oke, untuk konduktor itu sendiri fungsinya untuk mengantarkan listrik yang ditransmisikan, di mana kawat konduktor untuk saluran transmisi tegangan tinggi ini selalu tanpa pelindung ataupun isolasi, hanya menggunakan media udara sebagai isolasinya, di mana ada berbagai jenis jenis konduktor yang biasa dipakai, yaitu seperti tembaga, aluminium, baja. Nah, jenis yang paling sering dipakai adalah jenis aluminium dengan campuran baja.
Adapun jenis-jenis pengantar aluminium diantaranya ada 4, yaitu ada aluminium konduktor, yaitu kawat pengantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium. Selanjutnya ada aluminium alloy konduktor, yaitu kawat pengantar yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium. Selanjutnya ada aluminium konduktor steel reinforced, yaitu kawat pengantar aluminium berinti kawat baja. Selanjutnya ada aluminium konduktor alloy reinforced, yaitu kawat pengantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran. Dimana yang paling sering digunakan yaitu adalah tipe aluminium konduktor steel reinforced. Oke, kita beralih ke isolator. Isolator pada sistem transmisi tenaga listrik berfungsi untuk penahan bagian konduktor terhadap ground. Nah, isolator di sini biasanya terbuat dari bahan porselin atau gelas ataupun bahan-bahan isolasi sintetik lainnya. Biasanya bahan isolator harus memiliki resistansi yang tinggi untuk melindungi kebocoran arus dan memiliki ketebalan yang secukupnya sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencegah breakdown pada tekanan listrik dengan tinggi sebagai pertahanan fungsi isolasi tersebut. Kondisinya harus kuat terhadap guncangan. Baiklah, selanjutnya ada tiang penyangga atau tower, di mana tiang penyangga atau tower merupakan infrastruktur dari transmisi listrik, di mana tiang penyangga saluran transmisi dapat berupa saluran udara dan saluran bawah tanah, namun pada umumnya dapat berupa saluran udara. Untuk jenis-jenis tiang penyangga dan tower ini ada 4, yaitu yang pertama ada lattice tower, yang merupakan jenis tower transmisi yang konstruksinya merupakan susunan baja profil yang berukuran kecil. Selanjutnya ada tubular steel tower. Tubular steel tower adalah tiang baja yang berongga berbentuk sisi poligonal, memiliki konstruksi baja yang berbentuk setengah atau sepertiga lingkaran. Selanjutnya ada concrete pole tower. Concrete pole tower adalah tower transmisi dengan konstruksi berupa beton. Selanjutnya ada wooden pole tower. Wooden pole tower adalah tower transmisi dengan konstruksi berupa kayu, di mana tower jenis ini biasanya hanya bersifat sementara. Saya Sakininda Pratiwi, NIM D0411818137. Materi yang akan saya paparkan ialah mengenai model saluran transmisi berdasarkan jarak. Jadi, model saluran transmisi berdasarkan jarak terbagi menjadi 3, yakni saluran transmisi pendek, saluran transmisi menengah, dan saluran transmisi panjang. Yang pertama, untuk saluran transmisi pendek, merupakan saluran transmisi yang panjangnya kurang dari 80 km. Untuk saluran transmisi pendek memiliki nilai kapasitansi yang diasumsikan kecil, sehingga kapasitansinya diabaikan. Kemudian, saluran transmisi menengah merupakan saluran transmisi yang panjangnya di antara 80 km sampai 250 km. Untuk saluran transmisi menengah, kapasitansinya tidak terlalu besar, namun tidak dapat diabaikan. Untuk saluran transmisi menengah juga terdapat 2 jenis, yakni saluran transmisi menengah nominal T, yang dimana kapasitansinya dipusatkan pada satu titik, dan yang kedua, saluran transmisi menengah nominal P, yang dimana kapasitansinya dipusatkan pada 2 titik. Yang terakhir ialah saluran transmisi panjang, merupakan saluran transmisi yang panjangnya lebih dari
250 km. Untuk saluran transmisi panjang, kapasitansi dan impedansinya diasumsikan berada pada sepanjang kawat penghantar hingga batas tak terhingga. Ya, perkenalkan nama saya Ardiansyah, NIM D0411818302. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai saluran transmisi udara. Adapun saluran transmisi udara yaitu sebuah struktur yang digunakan dalam transmisi tenaga listrik untuk menghantarkan listrik ke tempat yang lebih jauh. Saluran transmisi terdiri dari satu atau lebih konduktor, tapi pada umumnya memiliki kelepatan 3 yang dipasang di menara atau tiang, karena sebagian besar insulasi disediakan oleh udara. Maka saluran listrik udara umumnya merupakan metode termurah untuk mentransmisikan listrik dalam jumlah yang besar. Adapun menara transmisi adalah sebuah struktur yang tinggi, biasanya menara baja, yang dipakai untuk mendukung jaringan daya tegangan tinggi. Menara tersebut dapat dipakai dalam sistem bertegangan tinggi dan memiliki ragam bentuk ukuran. Rata-rata tingginya 15 hingga 55 meter dan sampai yang tertinggi yaitu berukuran 370 meter. Perkenalkan, saya Fatima Azhara, NIM D0411811012. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis transmisi listrik berdasarkan tegangannya. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah saluran kabel tegangan tinggi. Nah, saluran kabel tegangan tinggi atau biasa disingkat SKTT ini, tegangan yang dia miliki itu 30 kV sampai dengan 150 kV. Nah, apa perbedaannya dengan SUTT? Nah, SUTT ini kan dia saluran udara. Nah, kalau ini saluran kabel, jadi dia menyalurkan energi listrik itu melalui kabel yang ditanam di dalam tanah. Ini juga merupakan salah satu favorit untuk pemasangan di dalam kota karena dia tidak mengganggu estetika dari sebuah kota karena kabelnya ditanam di bawah tanah kan. Namun tetap saja SKTT ini memiliki beberapa kekurangan. Kita bahas dulu alasan penggunaan SKTT ini. Nah, SKTT ini kebanyakan dipasang di kota-kota besar. Kalau di Indonesia itu terkhususnya di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa itu pulau yang padat penduduk. Nah, kenapa dipilih SKTT? Karena di tengah kota besar itu kita tidak memungkinkan untuk memasangkan SUTT karena sangat sulit untuk mendapatkan tanah untuk tower itu sendiri, karena seperti kita tahu SUTT ini kan saluran udara, otomatis dia membutuhkan sebuah tower. Nah, untuk ruang bebasnya sendiri ini juga akan sangat sulit karena akan banyak protes dari masyarakat, apalagi untuk di kota-kota besar itu dia padat bangunan dan banyak gedung tinggi. Nah, ini juga alasan lainnya itu pertimbangan keamanannya dan estetika seperti yang saya sebutkan tadi. Saat ini kabel-kabel yang dipasang itu juga kan mengurangi estetika dari kota itu sendiri. Jadi ketika kabelnya ditanam di bawah tanah itu tidak akan mengurangi estetika dari kota tersebut. Nah, untuk jenis kabel yang digunakan pada saluran kabel tegangan tinggi ini, dia menggunakan kabel yang berisolasi polietilen atau bisa juga crosslink polyethylene. Yang kedua itu dia menggunakan kabel yang isolasinya berbahan kertas atau minyak. Nah, kenapa XLPE ini digunakan? Itu karena dia punya insulasi listrik yang bagus. Terus dia juga bekerja pada suhu normal hingga 90 derajat. Untuk kekurangan dari
SKTT sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama itu dia memerlukan biaya yang lebih besar dibanding SUTT. Kenapa dia butuh biaya yang lebih besar? Karena seperti kita tahu kabelnya ini ditanam di bawah tanah, otomatis ketika terjadi gangguan atau kerusakan kita harus mengeluarkan biaya yang lebih ekstra lagi. Terus yang kedua itu pada saat proses pembangunan SKTT ini, saluran kabel tegangan tinggi ini dia membutuhkan banyak sekali koordinasi, mulai dari pemerintah kota hingga jajaran ke bawah, terus PDAM, Telkom, Dinas Perhubungan, Kepolisian, pokoknya dia membutuhkan banyak sekali koordinasi. Nah, hal yang perlu diketahui dari SKTT ini, ternyata submarine kabel, yaitu yang ditanam di bawah laut itu, dia rawan timbul gangguan ya, apalagi ketika seperti misalnya terjadi gempa, jadi lebih mudah rawan sekali untuk terjadi gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jailani Pratamasya, NIM D0411811035. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembagian saluran transmisi berdasarkan tegangannya. Jadi berdasarkan tegangannya itu, saluran transmisi yang saya ketahui itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah saluran udara tegangan tinggi, yang kedua saluran udara tegangan ekstra tinggi, yang ketiga adalah saluran kawat tegangan tinggi. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan 2 bagian, yaitu saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisinya terlebih dahulu. Berdasarkan peraturan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 01.P/MPE/1992, saluran udara tegangan tinggi atau SUTT adalah saluran udara tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara yang bertegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai dengan standar di bidang ketenaga listrikan pasal 1 ayat 3. Kemudian untuk saluran udara tegangan ekstra tinggi itu sendiri adalah saluran udara tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar yang bertegangan kawat penghantar di udara yang bertegangan di atas 245 kV sesuai dengan standar di bidang ketenaga listrikan pasal 1 ayat 4. Tapi ada yang saya baca-baca di internet juga, tegangannya itu berkisar 200 kV sampai dengan 500 kV. Kemudian pada umumnya di Indonesia, saluran transmisi di Indonesia itu digunakan pada pembangkit berkapasitas 500 kV. Tujuannya agar drop tegangan pada penampang kawat dapat direduksi secara maksimal sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien. Namun ada permasalahan mendasar dalam sistem transmisi ini karena dalam pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi ini, karena kita ketahui dia itu membutuhkan tower atau tiang yang tinggi dan besar, otomatis membutuhkan tanah yang luas dan menggunakan isolator yang banyak. Kalau kita lihat secara finansial, tentu ini memerlukan biaya yang mahal. Jadi itu kendala-kendalanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk bagian yang ketiga, yaitu saluran kabel tegangan tinggi, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Mashkur, NIM D0411811348. Kali ini saya akan coba menyimpulkan tentang apa sebenarnya
saluran transmisi ini. Kita ketahui bersama saluran listrik ini tidak begitu saja sampai ke rumah kita, namun memiliki beberapa tahapan-tahapan hingga sampai ke rumah-rumah kita yang telah tergabung dalam satu kesatuan sistem tenaga listrik. Di antara sistem tenaga listrik ini ada yang dinamakan sistem transmisi. Transmisi adalah proses penyaluran listrik dari pembangkit, entah itu pembangkit tenaga uap, pembangkit tenaga diesel, dan lain-lain. Kemudian melalui distribusi listrik hingga sampai ke rumah kita. Pada transmisi di Indonesia memiliki beberapa standar tegangan yang diklasifikasikan sebagai tegangan ekstra tinggi dengan nominal 500 kV dan tegangan tinggi dengan nominal 70 kV hingga 150 kV. Tujuan tegangan dinaikkan pada transmisi listrik agar dapat meminimalisir rugi-rugi yang terjadi dan drop tegangan. Karena pada penyaluran listrik ini sudah pasti akan melalui jalur yang sangat panjang. Dan semakin panjang jalur, maka akan semakin berpengaruh pada rugi jika tegangan tidak dinaikkan. Kemudian ada beberapa cara untuk mentransmisikan listrik ini. Yang pertama melalui saluran udara tegangan tinggi atau yang disingkat SUTT. Kadang juga ini disebut tegangan ekstra saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disingkat SUTET. Kemudian yang kedua melalui tanah, saluran kabel tanah tegangan tinggi. Yang ketiga melalui laut, saluran kabel laut tegangan tinggi. Biasanya penentuan konstruksi apa yang digunakan, saluran apa yang digunakan untuk mentransmisikan listrik ini tidak serta-merta dipilih begitu saja, namun ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sesuai keadaan yang diperlukan. Contohnya, jika ingin mentransmisikan listrik di kota, maka pilihan yang paling tepat itu adalah menggunakan saluran kabel tanah, karena tentu memiliki beberapa kelebihan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, seperti tidak mengganggu estetika, mengurangi lahan yang digunakan, karena pasti di kota itu padat akan bangunan-bangunan sehingga lahan sangat terbatas. Kemudian banyak kelebihan dan kekurangan juga. Kemudian patut diperhatikan bahwa konduktor atau penghantar pada saluran udara tidak berisolasi sehingga berbahaya jika dipegang. Kita akan salah jika menyebut konduktor pada tower listrik itu saluran udara yang banyak kita lihat dengan nama kabel. Akan tetapi karena kabel adalah konduktor yang berisolasi, dan itulah mengapa saluran bawah tanah atau bawah laut disebut saluran kabel karena konduktornya berisolasi. Pada transmisi udara terdapat beberapa saluran komponen pendukung yang penting, yaitu pertama konduktor, yaitu sebagai media penyaluran listrik. Ada beberapa jenis konduktor yaitu yang berbahan tembaga dan aluminium. Namun karena tembaga lebih mahal maka dipilihlah konduktor berbahan aluminium. Konduktor aluminium ada banyak jenisnya. Kemudian komponen pendukung selanjutnya adalah tower atau tiang penyangga. Ini adalah komponen inti yang berfungsi untuk menyangga fisik konduktor. Menurut bentuk konstruksi ada 4 macam jenis, yaitu lattice tower, tubular steel pole, concrete pole, dan wooden pole. Kemudian adalah isolator yang berfungsi untuk mengisolasi penahan konduktor terhadap tower atau tiang agar tidak terjadi gangguan tanah karena tower bersentuhan langsung dengan tanah. Kemudian kawat tanah. Kawat tanah atau kawat grounding biasa disebut dengan ground steel wiring karena tersebut terbuat dari bahan steel atau baja, terletak paling atas suatu tower atau tiang transmisi yang berfungsi untuk menangkap petir agar tidak terkena kawat konduktor langsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.